Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai renungan kita pagi ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang malam dan sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini sekaligus penuntun hidup kita sepanjang hari. Saya siapkan satu ayat dari firman Tuhan yang tertulis dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17. Demikian bunyinya firman Tuhan di sana. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian pembacaan kita saudara. Topik yang ingin kita bahas dari pembacaan ini adalah semua pasti berlalu. Saya tahu topik ini adalah topik yang mungkin juga menjadi pergumulan kita tentang persoalan perjalanan hidup kita yang kita jalani setiap hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang raja meminta kepada tukang emasnya yang sudah tua renta untuk menuliskan sesuatu di dalam cincin raja, dan raja berpesan kepada tukang emas itu, coba tuliskan sesuatu yang bisa kamu simpulkan dari seluruh pengalaman dan perjalanan hidupmu, supaya itu pun bisa menjadi pelajaran untuk kehidupan saya. Dikatakan seperti itu. Lalu tukang emas itu menerima pesan itu saudara. Lalu dia bergumul dan bergumul. Dia mencoba untuk membuat cincin itu. Untuk membuat cincin itu tidak terlalu lama saudara, tetapi untuk menuliskan sesuatu, menyimpulkan kehidupan yang dijalani ini yang berat. Sehingga dia harus berdoa dan berpuasa. Dan pada akhirnya dia mendapatkan suatu kesimpulan tentang apa yang harus dituliskan. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, setelah sang tukang emas ini selesai menuliskan sesuatu kalimat itu di dalam cincinnya, dia datang kepada raja untuk memberikan cincin itu. Dan raja dengan senyum dia membaca. Ternyata saudara yang dituliskan dalam cincin itu adalah "This too will pass." Itu yang dituliskan saudara. Yang ini pun akan berlalu. Awalnya memang raja kurang mengerti. Dia tidak terlalu paham apa arti ungkapan itu saudara. Tetapi suatu ketika pada saat raja menghadapi persoalan kerajaan yang pelik, dia diingatkan dengan tulisan itu. Dia membaca tulisan di cincin itu, dan itu meneguhkan hatinya ketika dia mulai mengingat tulisan itu katakan, dan ini pun akan berlalu. Dia kembali bangkit saudara, karena persoalan apapun yang kita hadapi pasti berlalu. Dan ketika ia sedang bersenang-senang, ia pun tidak sengaja membaca tulisan di cincinnya itu. Lantas ia pun menjadi rendah hati kembali. Dan ketika dia melihat tulisan itu katakan, ini pun pasti akan berlalu saudara. Ternyata persoalan, kehidupan, masalah dan tantangan, bahkan kesenangan-kesenangan yang kita rasakan juga berlalu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalimat ini kalau direnungkan dengan bijak akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang bisa menjalani keseimbangan hidup ini saudara. Hidup dalam keseimbangan. Tidak ada satupun yang langgeng di dunia ini. Tidak ada yang abadi saudara. Ketika kita mempunyai masalah, akhirnya dengan ungkapan ini kita tidak perlu lagi terlalu bersedih, karena kita yakin bahwa masalah yang kita hadapi itu pasti akan berlalu. Atau ketika kita mengalami sukacita besar, dan oleh ungkapan ini kita diingatkan kembali bahwa sukacita, kesenangan, kebahagiaan kita pun pasti akan berlalu saudara. Mungkin kita sedang mendapatkan prestasi yang baik, materi yang berlimpah, kecukupan akan segala sesuatu, pendidikan yang tinggi, ya,
Saya ingin katakan, nikmatilah itu dengan rasa syukur. Karena toh pada waktunya semuanya itu pasti akan berlalu, saudara. Apapun yang kita hadapi saat ini, semuanya pasti akan berlalu. Ini pesan yang menarik untuk kita sekarang. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami saat ini. Mungkin saudara sedang bersedih, tertekan hidup saudara oleh karena beratnya masalah. Atau mungkin saudara sedang bergembira dan penuh dengan sukacita karena pencapaian kehidupan yang diberkati Tuhan. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu, baik kesusahanmu, baik sukacitamu, ingat saudara, semua itu pasti akan berlalu. Itu sebabnya Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal, saudara. Ini penting, bagaimana kita menaruh pengharapan kita kepada kekekalan, bukan kepada hal yang akan berlalu ini. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kiranya melalui renungan singkat kita pagi ini, saudara dimampukan untuk tetap semangat, saudara dimampukan untuk tetap optimis menjalani kehidupan, terutama dalam menghadapi apapun dalam hidup ini. Ingatlah saudara, semua itu pasti akan berlalu juga, baik suka maupun duka, baik keberhasilan maupun kegagalan, semua pasti berlalu. Tetaplah semangat saudara, dan Tuhan kiranya memberkati saudara dengan renungan ini. Kita akan simpulkan renungan ini dengan berdoa. Mari saudara, kalau saudara punya beban, di dalam doa kita serahkan kepada Tuhan, supaya kita dimampukan untuk mengerti bahwa pergumulan kita pun akan berlalu. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, firman-Mu yang menyapa kami pagi ini. Tolong setiap kami untuk mengerti bahwa apapun yang kami hadapi, baik suka maupun duka, keberhasilan, kegagalan, semuanya itu kami tahu hari ini, dan itu pun akan berlalu. Tolong semua umat-Mu yang lemah kuatkan, yang berbeban berat berikan kelegaan. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan dan doa ini yang sedang mengalami sakit penyakit. Dimanapun mereka berada Tuhan, hiburkan mereka, sembuhkan mereka, ulurkan tangan untuk menjamah penyakit mereka, pulihkan mereka Tuhan. Yang sedang bergumul untuk pendidikan, anak-anak kami yang sedang sekolah di rumah, kuatkan mereka, berikan mereka kerinduan belajar yang baik. Yang sedang bergumul untuk mendapatkan jodoh, ada beberapa anak Tuhan kerinduan hatinya untuk mendapatkan jodoh yang baik. Di dalam nama Yesus, buka mereka Tuhan jodoh yang terbaik. Berikan mereka kesempatan untuk mendapatkan jodohnya. Yang sedang bergumul untuk mendapatkan keturunan, Tuhan Yesus, ada banyak anak Tuhan saat ini yang mendengarkan renungan ini, mereka mengharapkan keturunan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati buah kandungan mereka Tuhan, supaya mereka dengan pertolongan Tuhan sungguh-sungguh bisa mendapatkan keturunan yang baik. Dan masih banyak lagi Tuhan, ada yang sedang dalam pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, berkatilah mereka sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Akhirnya saudara, kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap mendukung saudara dalam doa. Dan saya ingin katakan, tetaplah semangat saudara. Jadilah kuat di dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, karena Tuhan akan menolong kita tepat pada waktu Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.